Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi adaptasi hewan pada lingkungan dengan kompetensi dasar menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hewan beradaptasi dengan lingkungan dengan memiliki ciri dan kemampuan khusus agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Tujuan dari adaptasi ini antara lain mencari makan, melindungi tubuh, dan menyesuaikan terhadap habitatnya. Macam-macam cara beradaptasi hewan dengan lingkungan ada antara lain yang pertama adaptasi morfologi anak-anak. Adaptasi ini ditandai dengan adanya bentuk luar tubuh yang menyesuaikan dengan lingkungan. Kita akan lihat contoh di bawah ini. Ada gambar pertama adalah burung pipit. Burung pipit ini dia mempunyai paruhnya pendek dan kuat. Fungsinya untuk memakan biji-bijian. Kemudian gambar sebelah kanan ada gambar paruh elang. Paruh elang ini mempunyai bentuk runcing dan ujungnya melengkung. Fungsinya untuk mengoyak daging. Kemudian di bawahnya kita ada gambar bebek, paruh bebek. Paruh bebek ini bentuknya sudu atau dayung. Fungsinya adalah mencari makanan di tempat becek atau di lumpur-lumpur. Kemudian sebelah kanannya ada gambar burung pelatuk. Paruh burung pelatuk ini bentuknya kuat dan runcing karena dia berfungsi untuk memakan serangga yang biasanya dipatuk dari kayu pohon. Selanjutnya di bagian bawah ada burung pelikan. Anak-anak bisa perhatikan bentuk paruhnya pelikan itu ukurannya besar dan pada paruh bagian bawah memiliki struktur yang menyerupai kantong. Fungsi paruh seperti ini karena burung pelikan ini untuk memakan ikan. Selanjutnya yang terakhir ini ada gambar paruh burung kolibri. Paruh burung kolibri ini bentuknya kecil tetapi dia sangat runcing dan panjang. Fungsinya adalah untuk menghisap madu atau nektar. Selain pada adaptasi morfologi bentuk paruh, kita akan lihat bentuk kaki. Kita lihat gambar yang pertama adalah kaki burung kakak tua. Dia memiliki ciri dua jarinya ke depan dan dua jarinya ke belakang. Fungsi dari kaki ini adalah untuk memanjat dan memegang makanan. Gambar sebelah kanannya ada gambar kaki ayam. Kaki ayam ini dia memiliki ciri bentuknya panjang dan tegak. Dia untuk mengais makanan. Selanjutnya di paling kanan ada gambar kaki burung elang. Kaki burung elang memiliki ciri pendek dan bercakar tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa. Kita lanjut di bawahnya ada gambar kaki burung pipit. Kaki burung pipit ini memiliki jari-jari yang panjang dan terletak dalam satu bidang datar. Fungsinya adalah untuk bertengger. Selanjutnya di sebelah kanan kaki itik atau misalnya ini terjadi pada kaki bebek gitu ya. Dia mempunyai ciri selaput antar jarinya, adanya selaput antar jari. Fungsinya adalah untuk berenang dan berjalan di lumpur. Yang terakhir adalah kaki burung pelatuk. Kaki burung pelatuk ini mempunyai ciri dua jarinya ke depan dan dua jarinya ke belakang. Fungsinya adalah untuk memanjat. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi ini adalah penyesuaian pada fungsi-fungsi organ tubuh. Kita akan lihat gambar yang pertama adalah gambar hewan unta. Hewan unta ini dia memiliki punuk yang ada di bagian atas tubuhnya. Ini untuk menyimpan lemak. Kemudian dia juga punya bentuk kakinya yang berukuran besar, bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok di dalam pasir karena hewan unta biasanya habitat hidupnya adalah di padang pasir. Kemudian
Hewan unta memiliki bulu mata yang sangat panjang untuk menghindari masuknya debu gurun pasir yang masuk ke mata. Kemudian yang kedua terjadi pada hewan mamalia yang bisa memamah biak. Misalnya terjadi pada sapi, kambing, dan kerbau. Anak bisa lihat di gambar. Makanan hewan pada hewan memamah biak ini dia dibantu dengan adanya enzim selulase yang ada di dalam saluran pencernaan. Yang mengalami adaptasi fisiologi berikutnya adalah musang. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sebelah kiri. Musang ini memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Kemudian ada gambar burung hantu. Burung hantu ini, anak-anak bisa lihat di gambar sebelah kiri, memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam yang memungkinkan dapat melihat di malam hari. Selanjutnya adalah kelelawar. Anak-anak bisa lihat gambarnya, ada kelelawar yang atas itu sedang tidur bergelantung, kemudian ada kelelawar yang sedang terbang. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya, sehingga kelelawar akan mengetahui letaknya. Kemudian yang kedua adalah landa. Landa ini dia memiliki kulit yang berduri, fungsinya adalah melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya adalah cicak dan kadal. Cicak dan kadal ini memutuskan ekornya. Ini fungsinya adalah mengelabuhi mangsa. Selanjutnya adalah kalajengking, lebah, dan kelabang. Pada hewan ini dia mempunyai alat sengat yang fungsinya adalah melukai musuhnya saat hewan tersebut diserang atau diganggu. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita akan mengenal yang pertama herbivora. Di bawah ini ada banyak gambar hewan-hewan yang masuk kategori herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh adalah kelinci, ada gajah, ada sapi, ada jerapah, gitu ya. Kemudian di dalam hewan herbivora ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah granivora atau hewan pemakan biji. Contohnya terjadi pada burung pipit. Ada juga frugivora atau hewan pemakan buah. Contohnya adalah hewan kalong. Ada folivora, hewan pemakan daun. Contohnya adalah ulat. Selanjutnya ada nektar, hewan pemakan nektar. Contohnya adalah kupu-kupu. Pengelompokan yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora ini adalah hewan yang memakan daging atau hewan lain. Contohnya adalah pada ular, ada buaya, ada juga singa, harimau, dan juga hewan-hewan pemakan serangga atau insektivora. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora ini adalah hewan-hewan pemakan segala anak. Dia bisa makan tumbuhan dan juga bisa memakan daging atau hewan lain. Contoh ini terjadi pada tikus, itik, dan ayam. Bentuk adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri pada hewan-hewan melalui perilaku-perilaku yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya. Kita akan lihat yang pertama adalah gambar kerbau. Pada kerbau ini dia akan berkubang di lumpur, sehingga tubuh kerbau akan tertutup oleh lumpur, sehingga mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari. Anak bisa lihat gambar di sebelah kanan ini ada kerbau yang dia sedang berendam di dalam lumpur dan juga di sungai. Yang kedua adalah bunglon. Bunglon ini dia memiliki kemampuan mimikri atau mampu mengubah warna kulitnya sehingga menyerupai tempat yang dihinggapi. Jadi kalau bunglon ini berada di tempat di daun, maka dia akan berubah menjadi hijau. Kalau dia bertengger di dahan, maka dia akan menyesuaikan warnanya seperti warna dahan, misalnya jadi coklat. Adaptasi tingkah laku berikutnya terjadi pada hewan gajah. Hewan gajah ini, anak-anak, dia akan menyemprotkan dengan belalainya yang panjang ke seluruh tubuh dengan tujuan mengurangi panas matahari. Selanjutnya juga terjadi pada cicak. Dia memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya atau kita mengenal dengan nama autotomi.
Hal ini, yang lain juga terjadi pada ular, katak, dan gurita. Nah, beberapa hewan tadi memiliki kemampuan untuk kamuflase. Artinya adalah membuat dirinya serupa dengan lingkungannya sehingga tidak dapat dilihat oleh pemangsanya. Adaptasi tingkah laku berikutnya terjadi pada hewan cumi-cumi. Pada hewan cumi-cumi ini, jika dia terancam bahaya, maka cumi-cumi akan segera menyemburkan tintanya yang berwarna hitam pekat dan akan bergerak cepat sehingga terhindar dari musuh. Selanjutnya pada hewan walang sangit. Pada walang sangit, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap jika ada musuh yang mendekat. Terakhir adalah hewan terenggiling. Hewan ini akan menggulungkan tubuhnya jika terancam. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan tema adaptasi hewan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Jangan lupa kerjakan lembar kerja siswa di modul kalian halaman 140B pada tabel hewan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.